I just had to let you know you're Halo semuanya, balik lagi di video kita kali ini. Pernah gak sih kalian bingung bagaimana sebuah perusahaan raksasa bisa mengontrol ribuan cabangnya agar tetap untung? Nah, pada hari ini kita akan membahas topik tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer. Pada hari ini aku kedatangan dua temanku yang sangat luar biasa untuk membahas soal desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Di sini ada Kania Rahman dan Farida Lestari. Nah, langsung aja nih ya. Sebenarnya perusahaan itu mending diatur dari pusat langsung atau dikasih kebebasan sih buat manajer bawahnya? Sebenarnya ini tergantung ya Del. Tapi kalau sentralisasi, semua keputusan itu ada di manajemen puncak. Tapi kalau sudah besar, biasanya mereka itu pakai desentralisasi. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya supaya manajer di tingkat bawah bisa diambil keputusan cepat karena mereka yang lebih paham informasi lokal. Nah, ini juga bagus buat melatih motivasi mereka. Oh, seperti itu. Tapi kalau semua bebas mengatur, gimana cara menilainya? Nah, oleh karena itu ada yang namanya pusat pertanggungjawaban. Nah, di sana itu ada 4 jenis deh. Yang pertama yaitu pusat biaya, di mana manajernya itu cuma tanggung jawab terhadap biaya. Lalu yang kedua ada juga namanya pusat pendapatan. Jadi mereka hanya fokus ke penjualan. Lalu yang ketiga ada juga pusat laba, yaitu tanggung jawab kepada penjualan dan juga biaya. Dan yang terakhir ada yang namanya pusat investasi. Jadi ini tuh adalah hal yang paling kompleks karena harus memikirkan penjualan, biaya sampai investasi modal sekaligus. Begitu deh. Oh, begitu. Nah, bicara soal laba, kan ya nih ya ahlinya. Katanya ada 2 cara hitung laba ya. Betul gak sih? Betul banget Del. Jadi ada yang namanya variable costing dan juga absorption costing. Nah, bedanya itu ada di cara mereka melihat overhead tetap. Nah, kalau di absorpsi, semua biaya produksi itu seperti bahan baku, tenaga kerja, sampai overhead tetap itu termasuk ke dalam biaya produk. Sedangkan kalau di variable, overhead tetap itu dianggap hanya sebagai beban periode. Jadi bukan termasuk ke dalam biaya produk gitu. Oh, begitu. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih bagus buat manajer? Nah, buat evaluasi internal itu, variabel itu sering lebih jujur. Soalnya kalau kita pakai absorpsi, laba itu bisa kelihatan tinggi cuma karena kita produksi banyak barang meskipun gak laku gitu. Nah, kalau produksi itu lebih besar dari penjualan, laba absorpsi bakal kelihatan lebih gede dari variabel. Oh, begitu. Terus buat pusat investasi pakai rumus apa sih biar tahu performanya yang bagus? Nah, yang paling umum itu rumusnya menggunakan ROI, yaitu Return on Investment. Jadi rumusnya itu laba rugi dibagi aktiva operasi rata-rata. Nah, untuk keunggulannya, ROI itu bisa bikin manajer fokus ke efisiensi biaya dan juga investasi. Tapi tetap kita tuh harus hati-hati. Karena kelemahannya itu bisa bikin manajer jadi egois. Jadi cuma mikirin divisinya sendiri dan jangka pendek aja. Nah, ada satu lagi nih Del. Yang pertama, laba residu dan EVA, Economy Value Added. Nah, laba residu itu selisih laba operasional, operasi dengan pengambilan minimum yang diminta perusahaan. Nah, kalau EVA itu lebih keren karena pakai biaya modal aktual. Oh, seperti itu. Terakhir nih ya, aku sering dengar harga transfer. Harga transfer itu apa sih? Nah, untuk harga transfer itu harga yang dipatok kalau satu divisi ke komponen ke divisi yang lain.
Misalnya divisi A dijual ke divisi C dengan harga 30. Nah, bagi A itu pendapatan, tetapi bagi perusahaan C itu biaya ya. Kalau nggak dinegosiasi benar-benar, mereka itu bisa berantem karena ROI-nya itu salah satunya bakal turun. Wah, ternyata mengatur perusahaan itu bukan soal cuma jualannya ya, tetapi bagaimana sistem akuntansi yang pas. Makasih ya buat Kania dan Farida yang telah memberikan penjelasannya. Sama-sama. Kalian yang lagi belajar akuntansi manajemen atau lagi skripsi, semangat terus ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye! I just had to let you know you're